Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita sekalian di majelis ilmu ini. Meskipun dalam kondisi hujan, tapi kita masih ringan di dalam melangkahkan kaki-kaki kita untuk meraih keutamaan bermajelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang menjadi keinginan dan harapan kita dari bermajelis ilmu ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi syirik kecil disebut kecil karena ada yang besar, dan sudah kita sama-sama pelajari yang terkait dengan syirik besar. Ma huwa syirkul asghar, apa dia itu syirik kecil? Asyirkul asghar, syirik kecil itu huwa, yaitu ar-riya. Contohnya adalah riya, pamer. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, faman dan barang siapa, karena adalah yarju, dia berharap, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaknya dia melakukan amalan solehah, amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan dengan ibadah kepada Rabbnya, kepada dengan sesuatu pun atau dengan seorang pun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyekutukan dalam ibadah kepada Tuhannya itu dengan seorang pun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi syirik kecil itu adalah syirik yang tidak besar. Jadi bedanya dengan syirik besar, kalau syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Otomatis tidak kekal di neraka. Sementara syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di neraka, karena hukumnya sudah keluar dari Islam, ya kafir. Syirik kecil hanya menghapuskan amal yang dia beramal padanya, yang dia beribadah, dia riya, nah, hanya ibadahnya itu saja yang tidak diterima. Sementara syirik besar menghapuskan seluruh pahala-pahala ibadahnya. Ini diantara bedanya syirik besar dengan syirik kecil. Walaupun dia kecil, maka ini adalah perbuatan syirik, di mana syirik itu adalah dosa yang paling besar dari dosa besar. Oleh karena itulah hendaknya kita senantiasa juga waspada, jangan sampai kita melakukannya.
Rasulullah SAW pun sangat khawatir jika perbuatan syirik ini menimpa kepada kita sekalian umatnya. Ya, sebagaimana yang beliau sabdakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Inna sesungguhnya ahwafa yang paling aku khawatirkan, ma apa-apa, akhafu yang aku khawatirkan, alaikum atas kalian semua, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Asyirkul asghar yakni ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ya, contohnya riya. Ada macam-macam syirik yang termasuk syirik kecil. Di antaranya ini adalah riya. Nah, di sini diriwayatkan dengan sahih oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad. Jadi kita mengetahui bahwasanya riya itu termasuk syirik kecil, ya. Riya dengan dulure, ya, sum'ah. Kalau riya pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Jadi ketika kita membagus-baguskan sholat kita karena merasa ada orang yang melihatnya, nah itu riya. Jadi asalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, mungkin juga jadi imam, tapi karena yang diimami itu orang-orang yang kita hormati, maka kemudian kita berusaha membagus-baguskan bacaan kita untuk orang yang kita hormati itu. Nah, ini riya. Ketika kita sholat sendirian, kemudian tahu-tahu kita merasa ada orang yang melihat sholat kita, kita khusyuk-khusyukkan. Ini riya, ingin dilihat orang. Ketika kita sedang baca Al-Quran, kemudian tahu ada orang yang mendengarkannya, apalagi orang yang mungkin kita harapkan darinya pujian, sanjungan atau lainnya, lalu kita bagus-baguskan dalam baca Al-Quran kita, atau kita keraskan, aslinya pelan-pelan dikeraskan, dibagus-baguskan. Ya, ini riya. Ya, ini riya. Maka ibadah yang dilakukan karena riya inilah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak murni, ya, tidak ikhlas kepada Allah semata-mata, tapi ada campuran harapan kepada manusia, apakah ingin dilihat atau ingin didengar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ibadah yang diharapkan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, maka ini adalah riya. Dan Rasulullah SAW sangat khawatir ini menjangkit di dalam hati kita. Jadi makanya dikatakan ini samar sekali. Ini termasuk syirik yang samar. Karena tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian si pelakunya itu. Yang nampak adalah ketika dia sholat khusyuk, yang dibaca benar, bagus dan sebagainya. Tapi siapa yang tahu dalam hatinya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan orang itu sendiri. Maka ini samar sekali. Ya, bisa menjangkiti siapa saja karena tidak terlihat oleh orang lain. Karena samarnya itulah Rasulullah SAW khawatir menimpa, ya, menjangkit dalam hati-hati kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan menjangkiti kalian adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil adalah contohnya adalah ar-riya, pamer ibadahnya. Puasa bisa dipamerkan. Semua ibadah-ibadah bisa dipamerkan. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang dilakukan dengan
dengan ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amali illa idza kana khalisan liwajhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas, dengan murni semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga syirik kecil, ya. Wa minasyirkil asghari, ya. Dan di antara syirik kecil atau dan termasuk syirik kecil qaulur rajuli, ucapan seseorang, laulallahu wa fulanun, kalaulah bukan karena Allah dan si fulan. Ya, kalaulah bukan karena Allah dan si fulan. Misalnya selamat dari ditabrak becak, kemudian dia mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan Pak Deali, niscaya aku wis ketabrak becak. Ini termasuk syirik kecil. Au masya Allah wa syi'ta, atau ucapan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Ini juga masuk kategori syirik kecil. Ucapan apa yang kau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu masya Allahu wa sya'a fulanun. Rasulullah SAW telah bersabda, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan masya Allahu, apa yang Allah kehendaki, wa sya'a fulanun, dan kehendak si fulan. Walakin kulu, walakin dan akan tetapi kulu, ucapkanlah masya Allahu summa sya'a fulanun. Masya Allahu, apa yang Allah kehendaki, summa, kemudian sya'a fulanun, kehendak si fulan. Jadi bedanya wah dengan summa, bedanya dan dengan kemudian. Jadi dalam ucapan saja tidak boleh kita sejajarkan antara kehendak Allah dengan kehendak si fulan. Makanya juga sebagian ulama melarang kita menempel lafadz Allah dengan lafadz Muhammad sejajar. Banyak kan seperti itu. Ini sini Allah, kemudian sini sebelahnya Muhammad. Kayak presiden dengan wakil presiden begitu. Ya. Dan kemarin pernah kita ingatkan di masjid di Ngimbang sana itu, ketika kita ngisi di sana, di mimbarnya itu ada tulisan lafadz Allah, kemudian di atasnya itu Muhammadiyah. Nah, itu. Masjid di Ngimbang, Masjid Muhammadiyah Ngimbang. Ya, jangan begini gitu. Jadi mensejajarkan kehendak Allah, kalimat mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak si fulan, itu kata Nabi tidak boleh. Jangan kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, disejajarkan, tidak boleh. Ya, sekali lagi sebagian ulama melarang menempel lafadz Allah apalagi sejajar ya, dengan kaligrafi di tembok-tembok. Karena ini bukan memuliakan lafadz Allah, tapi justru yang terjadi adalah malah mengotori lafadz Allah. Ya, kadang-kadang ditelai cecek, ya, kadang-kadang banyak debu, kotoran dan sebagainya. Cukuplah lafadz Allah atau ayat-ayat Al-Quran ada di kitab-kitab suci yang kita muliakan, yang kita pegang, ya. Kita pegang saat kita suci, kita berusaha bermegangnya saat kita suci, ya. Kita baca, kita tempel nggak tahu diwocol. Ya.
Ya, sudah kita teruskan. Jadi yang benar bagaimana? Kata Rasulullah SAW, ucapkanlah Masya Allahu thumma sya'a fulan. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Jadi ini harus kita ingat-ingat supaya jangan terjatuh pada perbuatan syirik kecil. Memang samar seperti riya seperti itu, karena sudah kulino. Ya. Jadi harus diperhatikan, harus kita merasa khawatir. Sebagian Rasulullah SAW merasa khawatir. Ya. Waduh, umpamane kapan gak ono sing iku, waduh kelem aku gitu ya. Ombak-ombak ngene miang wis. Umpamane gak ono peraune Pak Dul iku ya kelem ra gitu. Apa meneh ngono. Wong kehendak Allah disejarkan dengan tidak fulan saja oleh Nabi, jangan dikatakan seperti itu. Apa meneh kadek Allah ini ditinggalkan mergo iki mergo iku. Nah, masuk juga dalam kategori ini tatoyur. Ya, tatoyur. Artinya menganggap sial karena adanya sesuatu. Menganggap sial karena adanya sesuatu. Istilah agamanya adalah tatoyur atau tiaro. Orang Jawa ngarani ngalamat. Ya, ngalamat. Jadi ada kupu-kupu masuk rumah, wah iki ngalamat opo iki gitu. Ono ula mlebu omah, iki ngalamat opo iki. Mau ke Tuban, kemudian nabrak kucing, wah iki alamat celaka iki diterusno iki balik ae gitu. Mau hajatan dihitung-hitung, wah iki geblake mbae iki. Iki diterusno ngalamat gak apik iki. Ya ini tatoyur namanya. Enggak boleh di dalam Islam. Apa yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena adanya hal-hal seperti itu, ngalamat-ngalamat itu, bukan karena gagak kuak-kuak terus ono wong mati, bukan. Ya. Jadi bukan karena perawan makan di pintu kemudian jauh jodohnya, bukan. Ya. Bukan karena si suami kemudian gepuk tikus kemudian istrinya yang hamil nanti melahirkan metu tikus sih. Bukan. Ini tatawur namanya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan at-tiyarotu syirkun, at-tiyarotu syirkun, sampai diulang 3 kali. Tiaro itu syirik, tiaro itu syirik, tiaro itu syirik. Jadi keyakinan akan adanya kesialan karena suatu kejadian itu adalah perbuatan syirik. Gitu. Adapun kalau ada was-was seperti itu wajar. Itu belum sampai terjatuh kepada kesyirikan. Karena setan kadang-kadang membisik-bisikkan dalam hati kita. Yuwaswisu fi sudurinas, membisik-bisikkan dalam dada-dada manusia. Nah, kita jangan kalah gitu, dengan bisikan itu. Ya, ketuban nabrak pulau gitu terus mandek bar iki. Mulai wae nek ngene iki. Diterusno, aduh. Pertanda gitu. Bane jeblos gitu. Terus sudah bikin undangan, sudah ditentukan hari hanya pernikahan, kemudian bapaknya meninggal dunia, kemudian wah ini harus dibatalkan atau harus dinikahkan di hadapan jenazah bapaknya nih. Kalau dipaskan dengan tanggalnya, wah bisa berantakan rumah tangganya. Kalau nggak begitu sakit-sakitan, kalau nggak begitu akeh utangi, macam-macam. Kalau itu dilakukan, gitu ya. Mundur dari apa yang sudah dinikahkan karena sebab itu, maka ini termasuk melakukan kesyirikan. Makanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah ketika kita keluar rumah. Memang was-was itu suatu yang lumrah gitu, biasanya. Jadi Rasulullah SAW ya tidak mengapa, tapi jangan sampai hal-hal itu menghalangi kita dari melakukan sesuatu. Kalau kita terhalang karena itu, maka itulah yang namanya syirik. Nah, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa agar was-was itu hilang, ya, agar keyakinan itu hilang dari hati kita. Yaitu doanya adalah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la khawla wa la quwwata illa bika. Allahumma ya Allah la ya'ti bil hasanati, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan illa anta kecuali hanya engkau. Wa la yadfa'u sayyiati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan
kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatanmu. Ini doa yang bisa mengusir dari rasa was-was, ya, was-was ketika terjadi sesuatu. Dan itu memang bukan hanya dialami oleh orang sekarang, orang-orang Jawa. Sejak zaman jahiliyah juga seperti itu. Ya, orang mau pergi, mau safar, itu kadang-kadang melepaskan burungnya. Burungnya dilepaskan. Ini pergi kemana ini? Kalau terbangnya ke barat, nah berarti kalau pergi ke barat itulah yang bagus. Jangan pergi ke timur atau ke selainnya. Pinginnya ke timur, tapi kok burungnya ke barat, ya nggak jadi berangkat. Itu orang jahiliyah dahulu. Atau kalau nggak begitu, mungkin nggak punya burung angkrem-angkrem itu. Ya, burung angkrem-angkrem digetaki. Nah, melayu nanti, mibri nanti. Makanya namanya tiaro, dari kata toir. Toir itu artinya burung. Kemudian ke orang jahiliyah dulu seperti itu. Ada burung ham, ada burung bulan safar dan sebagainya, sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma di kita ini malah lebih banyak lagi. Ya, kita lebih banyak lagi. Ada bulan suro, ada bulan selo, seseleolo, nggak boleh begini dan begitu. Nah, ini banyak sekali. Kalau di kita ini nuruti ngono iku, ya sidora piye-piye gitu. Ya, seperti dulu kita ketika istri hamil anak yang kedua, ya sempat was-was juga. Umpamanya dari kecil kita disuguhi yang seperti itu. Ya. Jadi kebetulan kita ngingoni pitik potong gitu, ada yang mau mati ya langsung kita sembelih kan. Sembelih, bawa pulang. Sempat was-was. Nah, kita pikir-pikir, kalau memang ini bisa membuat kita celaka, mungkin sudah disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Al-Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Yang menunjukkan kalau begini akan begini. Dipikir-pikir lagi kalau kita ini mutin gitu ya. Tukang nyembelih, tukang jagal, gak mergawe selama bojo hamil. Gitu. Sekali, bismillah gitu. Ya, bismillah, sembelih, babuti sama Pak Kohar, kau mulai diiris-iris wek bojo. Nah, ketika lahir, ya metu lari tenan panjenengan. Metu lari anak gitu. Pepek lari. Ya, itu ternyata ketika kita sampaikan ke mertua katanya jawabannya memang enteng sekali gitu. Ya. Padahal seandainya ada mertua mungkin ya nggak boleh. Gitu. Ya, panjang menunggu karek hati ini kok jadi enak ini karek hati. Artinya iman itulah yang ada yang mengalahkan semua itu. Karek hati ini. Jadi kalau kita hatinya was-was menuruti kemauan setan, ya sudah, setan berkuasa atas diri kita. Ya kita menyerahkan kepada setan urusan kita. Nah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi itu adalah takdir dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Hati juga tenang. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau. Wala haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatanmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam salat kita selalu berdoa begitu kan, setiap selesai salat. Apa azan? Setelah saya zikir setelah salat itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya Pak Di? Artinya. Ya gak ngerti artinya kok pemangane dibaca terus ya. Kayaknya PR. Oleh kan PR. Jadi itu yang kita baca setelah sholat, ya zikir setelah sholat diantaranya adalah itu yang baca. Apa mau, Pak Hasan? Gak dicatat. Sudah hafal, kita sudah hafal semua. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mampu memberikan
Tidak ada yang mampu menolak atau mencegah. Allahumma la mani'a lima a'taita, dari apa yang engkau berikan. Dan seterusnya. Jadi, tidak ada, kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, ya enggak ada yang mampu untuk menghalanginya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu, memberikan kebaikan, memberikan kemudaratan, kalau Allah Subhanahu wa taala mencegahnya. Wala yang fa'udal jaddi minkal jad. Orang yang punya kuasa, punya harta pun tidak mempunyai kemampuan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi termasuk syirik kecil disebutkan oleh para ulama adalah tatayur. Menganggap sial karena adanya sesuatu sebagai ngalamat. Walaupun dalam keyakinannya tetap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan madharat. Tapi dia berkeyakinan bahwasanya karena itulah menjadi sebab atau pertanda atau ngalamat orang itu celaka dan sebagainya. Tapi kalau diyakini, ya, yang menjadikannya itu ya syirik besar jadinya. Ya, syirik besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang termasuk syirik kecil tadi sudah kalimat ucapan kalaulah tidak karena Allah dan karena si fulan, atau apa yang Allah kehendaki dan kehendaknya fulan. Artinya mensejajarkan kehendak Allah dengan kehendak si fulan. Ini tidak boleh. Maka yang benar kalau Rasulullah, walakin qulu masyaallahu summa syaa fulan. Apa yang Allah kehendaki, kemudian kehendaknya si fulan. Jadi kemudian Allah dhisik, nah kayak atas kehendak Allah itulah si fulan berkehendak. Jadi kehendaknya tidak berdiri sendiri. Itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah gusar misalnya mendapatkan kedzaliman dari orang lain dan sebagainya. Allah sudah nakdirkan seperti itu. Dia melakukan seperti itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita kena kedzalimannya. Ya wis, gitu. Ya wis. Itu pun bisa jadi kebaikan bagi kita di akhirat, karena orang yang dizalimi dia akan mendapatkan pahala-pahala dari orang yang dizalimi. Kalaupun pahala orang yang menzaliminya tidak punya, tidak ada, dosa-dosa kita diberikan kepadanya. Kita teruskan. Hal yajuzul halifu bi ghairillah, ini juga termasuk syirik kecil. Hal yajuzul halifu bi ghairillah, apakah boleh kita bersumpah dengan selain Allah? Ya, dengan selain Allah. Apakah dengan macam-macam? Selain Allah, yang ada di dunia ini selain Allah kan ya makhluk. Ya. Selain Allah. Apakah manusia, apakah binatang atau tumbuh-tumbuhan, langit pun dan sebagainya. Apakah boleh kita bersumpah dengan selain Allah? La yajuzul halifu bi ghairillahi. Tidak boleh bersumpah, la yajuzu tidak boleh, al halifu sumpah bi ghairillah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Bismillah, billahi, tallahi, wallahi kalau bahasa Arabnya. Demi Allah aku bersumpah. Jangan demi langit dan bumi, cintaku padamu. Demi langit dan bumi. Cari siapa? Ami. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul katakanlah, bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah sekali-kali tidak, wa rabbi dan demi Tuhanku latub'atsunna, benar-benar akan dibangkitkan. Ini semua akan menerima pertanggungjawaban. Di sini ada kalimat wa rabbi dan demi Tuhanku. Kita disuruh mengatakan atau bersumpah dengan
nama Allah. Wa Rabbi, Rabbi, demi Tuhanku, demi Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa Arabnya tadi apa? Wallahi atau tallahi atau billahi. Tapi yang umum kayaknya di sini billahi. Billahi. Dan sesungguhnya kita nggak perlulah banyak sumpah gitu ya. Nggak boleh sumpah, kecuali memang sangat dibutuhkan untuk meyakinkan baru kita bersumpah. Dan kalau bersumpah pun harus atas nama Allah, ya, sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Allah menjadi saksinya, ya, bukan dengan selain Allah. Nah, biasanya orang bersumpah menyebut yang disumpahi karena memuliakan, mengagungkan. Orang-orang dahulu mungkin bersumpah dengan Lata, Uzza, Manata, demi Lata, demi Uzza. Sekalipun juga orang-orang jahiliyah dulu juga ada yang bersumpah Allahi, demi Allah. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Jadi Rasulullah SAW juga tegas mengatakan bahwasanya bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik. Tapi dalam kategori syirik kecil. Walaupun kecil, yang namanya syirik itu dosa besar. Man halafa bi ghairillah, man barang siapa halafa bersumpah bi ghairillah dengan selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan syirik, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya sumpah itu hanya kepada Allah atau menyebut nama Allah, dia bersumpah menyebut yang lainnya. Hadis sahih rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, muttafaqun alaih. Man barang siapa kana adalah halifan, bersumpah, falyahlif maka hendaknya dia bersumpah billahi dengan nama Allah, aw liyasmut atau hendaknya dia diam. Kalau memang nggak bisa sumpah nyebut Allah, ya mendingan diem aja lah. Gitu. Ya. Ini seperti kalimat kul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik, kalau tidak ya diemlah. Ya. Daripada ngomong keliru yang menengayahi. Ya. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah karena ini termasuk perbuatan syirik. Jadi jangan yang kemarin-kemarin sering bersumpah demi labet, demi apa gitu. Lobster, demi langit dan bumi cintaku padamu, atau apa, belalah dadaku, dadamu juga gitu. Jangan lagi ya. Kalau memang benar cinta ya datangi aja orang tuanya, nggak usah bersumpah-sumpah di hadapannya langit bumi sebut kabeh, keliru kabeh nambahan ya. Inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin dari syirik kecil yang bisa kita pelajari bersama. Mudah-mudahan semakin mengokohkan akidah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan dosa, khususnya perbuatan dosa yang paling besar dari dosa besar, yaitu perbuatan syirik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari sama-sama, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.